Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah kali ini kami akan membahas sebuah materi dari mata kuliah linguistik Arab yang nantinya insya Allah akan terfokus pada pembahasan sejarah linguistik Arab. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya, Ahmad Akmal Fadilah. Kemudian rekan saya Selamat Supriyadi. Saya Muhammad Dinas Syarbasmono. Saya Rezi Samsara. Saya Ito Musaki. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama kita akan masuk ke pembahasan kita. Dan insya Allah nantinya di sini kita akan membahas tentang sejarah-sejarah ilmu linguistik Arab yang di situ tercakup sejarah ilmu aswad, ilmu nahwu dan shorof, ilmu balaghah sampai ilmu lughat. Baik, langsung saja pembahasan pertama akan dibahas oleh Akhuna Rezi. Baik, untuk materi pertama yaitu Al-Aswad, insya Allah akan dimulai dari Ana tentang sejarah ilmu aswad atau ilmu bunyi dalam bahasa Arab. Apa itu ilmu aswad? Ilmu aswad secara sederhana berarti ilmu tentang bunyi-bunyi dalam bahasa Arab. Kalau dalam istilah modern, ini sama dengan fonetics dan fonologi, bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari bagaimana bunyi huruf diucapkan, terdengar, dan berfungsi dalam kata. Misalnya, kenapa huruf so terdengar lebih tebal dari huruf sa? Atau kenapa huruf kof keluar dari pangkal lidah, bukan dari depan? Semua itu dibahas dalam ilmu aswad. Tapi ilmu ini tidak langsung ada dari awal. Ia lahir secara bertahap, mulai dari kebutuhan umat Islam agar Al-Quran bisa dibaca dengan benar, lalu berkembang menjadi ilmu bahasa yang sangat mendalam. Kemudian kita masuk ke ilmu aswad memiliki 3 fase. Nah, kita masuk ke fase pertama. Fase pertama yaitu barokah titik atau awal munculnya kesadaran bunyi. Nah, jadi dahulu ada zaman tanpa tanda baca dalam bahasa Arab, yaitu di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Tulisan Arab belum punya tanda baca dan titik. Huruf-huruf seperti ba, ta, sa, nun, dan ya ditulis dengan bentuk yang sama tanpa titik. Begitu juga dengan huruf seperti so dan do, kemudian to dan zo. Semuanya ditulis polos. Jadi, kalau ada tulisan kataba, orang bisa membacanya menjadi kataba atau kutiba atau kutub dan sebagainya, tergantung konteks. Karena orang Arab asli sudah terbiasa, mereka tidak salah membaca tulisan-tulisan atau huruf-huruf polos itu. Nah, tapi ketika Islam menyebar keluar Arab, misalnya ke Persia, Mesir, Afrika, bahkan Andalusia, banyak orang non-Arab mulai belajar membaca Al-Quran. Namun, mereka sering salah ucap dalam mengucap huruf-huruf Arab itu, yang bisa mengubah arti ayat. Kemudian, munculnya gagasan titik. Untuk mencegah kekeliruan ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu al-Aswad ad-Du'ali, seorang ahli bahasa Basrah, untuk membuat tanda pembeda bunyi. Maka muncullah sistem titik-titik warna yang disebut barokah titik. Cara kerjanya sederhana,
tapi jenius. Nah, yang pertama, titik di atas huruf itu berarti bunyi A atau fathah. Kemudian titik di bawah huruf berarti bunyi I atau kasroh. Dan yang terakhir, titik di depan huruf berarti bunyi U atau dhammah. Sistem ini sangat membantu pembacaan Arab untuk membedakan bunyi dan makna. Inilah awal berakhirnya kesadaran tentang pentingnya bunyi dalam bahasa Arab, meski belum disebut ilmu aswad secara resmi. Selanjutnya, fase kedua, yaitu harokat atau tanda baca modern mulai dikenal. Sekitar 100 tahun kemudian, muncul tokoh besar bernama Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Beliau bukan hanya ahli bahasa, tapi juga ilmuwan yang suka meneliti sistem suara. Melihat sistem titik berwarna yang kurang praktis, beliau menggantinya dengan tanda harokat yang kita kenal sampai sekarang. Sambil ngomong, Ci. Sambil ngomong. Nah, ini adalah lambang harokat fathah yang berbunyi A. Nah, kemudian kasroh. Dia garis, tetapi di bawah huruf. Kalau harokat fathah, dia adalah garis di atas huruf. Nah, lambangnya seperti ini. Dan dia berbunyi I. Nah, selanjutnya dhammah. Untuk lambangnya di atas huruf dan bentuknya seperti ini. Dia berbunyi U. Kemudian sukun. Dia seperti tanda lingkaran kecil ya, di atas huruf. Ini adalah huruf mati. Kemudian ada tanwin. Nah, untuk tanwin dia double garis di atas dan double garis di bawah dan double dhammah ya di atas huruf gitu. Nah, dia itu berbunyi N. Berbunyi N. Berbunyi N di akhir kata ya. Nah, sistem baru ini jauh lebih mudah dan tetap digunakan hingga hari ini di mushaf Al-Quran, di buku Arab, dan di mana-mana. Selanjutnya adalah fase ketiga, yaitu kajian ilmiah tentang bunyi, munculnya tokoh besar. Setelah penulisan sudah rapi, para ahli bahasa Arab mulai meneliti huruf-huruf secara ilmiah. Mereka ingin tahu mengapa bunyi bisa berbeda, dari mana asalnya, dan apa pengaruhnya terhadap makna. Beberapa tokoh penting pada masa ini yaitu salah satunya adalah Ibnu Jinni. Beberapa abad kemudian muncullah Ibnu Jinni yang menulis kitab Sirru Sina al-I'rab. Dialah tokoh yang membawa ilmu aswad ke tingkat fonologi, yaitu mempelajari fungsi bunyi dalam membentuk makna. Ia menjelaskan perbedaan antara saut, yaitu bunyi yang keluar dari huruf, yang keluar dari mulut, atau harf, yaitu lambang atau simbol tulisan dari bunyi itu. Contoh, waw bisa berubah menjadi ya atau hilang tergantung posisi dalam kata. Ini sama seperti dalam fonologi modern. Misalnya perubahan bunyi dari sing menjadi singa. Nah, kesimpulannya, ilmu aswad lahir dari niat suci menjaga bacaan Al-Quran, lalu berkembang menjadi ilmu bahasa yang ilmiah dan mendalam. Mulai dari titik merah kecil di masa Abu al-Aswad, berlanjut ke harokat yang kita pakai hari ini, dan akhirnya menjadi ilmu fonologi Arab modern yang diakui di seluruh dunia. Demikian penjelasan dari Ana. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Insya Allah materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Gimnastiar. Oke teman-teman semua, insya Allah akan dilanjutkan oleh saya Muhammad Gimnastiar pada sejarah ilmu Nahwu.
Ilmu nahwu adalah disiplin ilmu yang sistematis untuk memahami struktur bahasa kalimat bahasa Arab atau i'rab. Perkembangannya tidak instan, tetapi melalui tahapan yang panjang dipicu oleh kebutuhan untuk menjaga kemurnian bahasa Arab. Setelah meluasnya wilayah Islam dan banyaknya orang non-Arab atau ajam yang ilmu nahwu. Sejarah ini menggambarkan perkembangan ilmu nahwu dalam 4 fase utama, yaitu ditandai dengan periode waktu, pusat perkembangan, dan karakteristik keilmuannya. Sejarah ilmu terbentuknya ilmu nahwu ini dibagi menjadi 4 fase. Berikut fase-fase pembentukan ilmu nahwu. Yang pertama, pada fase pertama ini biasa disebut dengan fase pembentukan. Ini terjadi pada tahun 50 Hijriah sampai 150 Hijriah. Dan ini terjadi di kota Basrah atau di Irak. Pada fase ini mengalami beberapa kejadian, yaitu yang pertama, fokus periwayatan. Pada ulama pada masa ini fokus pada pengumpulan data bahasa Arab langsung dari sumber aslinya, yaitu orang-orang Badui Arab yang dianggap masih fasih bahasanya karena hidup di pedalaman dan jauh dari pengaruh bahasa asing. Kemudian belum ada istilah nahwu. Kajiannya masih berupa pengumpulan dengan istilah-istilah teknis seperti fa'il, maf'ul, dan mansub dan lain-lain. Kemudian tidak ada karya sampai. Upaya pembentukan ilmu ini masih bersifat lisan dan pengajaran langsung. Tidak ada kitab nahwu yang komprehensif dari periode ini yang dapat kita warisi hari ini. Tokoh yang dianggap sebagai perintis ilmu ini adalah Abul Al-Aswad Ad-Du'ali yang bertindak atas instruksi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian kita masuk kepada fase yang kedua yang dinamakan masa pertumbuhan atau masa keemasan. Ini terjadi pada tahun 150 Hijriah dan sampai 200 Hijriah. Dan ini terjadi di kota Basrah dan di kota Kufah. Pada fase ini mengalami beberapa kejadian, yaitu ini merupakan masa kemasan di mana ilmu nahwu berkembang pesat dan sistematis. Kemudian para ulama nahwu terjun ke Arab Badui. Metode pengumpulan data bahasa Arab atau periwayatan dari orang-orang Badui ini masih terus dilakukan untuk dijadikan sebagai dasar bagi kaidah-kaidah. Dasar bagi kaidah-kaidah pembentukan kaidah dan istilah. Inilah inti dari fase ini. Para ulama, terutama dari dua sekolah ini, sekolah Basrah dan sekolah Kufah, mulai menyusun kaidah-kaidah gramatikal yang terstruktur dan menciptakan istilah-istilah teknisnya. Kemudian mulai muncul ilmu shorof. Ilmu shorof yang membahas perubahan kata, fi'il, isim mulai dipisahkan dari nahwu yang fokus pada posisi kata dalam kalimat, itu i'rab. Pemilahan ini ditujukan tingkat kedalaman analisis yang sudah sangat tinggi. Tokoh kunci dari Basrah yaitu yang bernama Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Beliau wafat pada tahun 175 Hijriah. Dialah otak di balik perumusan kaidah nahwu yang sistematis. Ia juga menciptakan ilmu shorof, morfologi atau perubahan bentuk kata, dan menulis kitab kamus pertamanya yaitu Al-Ain. Kemudian fase yang ketiga yaitu fase kematangan, masa kematangan dan kesempurnaan. Ini terjadi di tahun 200 Hijriah, sekitar 200 Hijriah sampai 300 Hijriah, dan terjadi di kota Basrah dan Kufah. Pada fase ini mengalami beberapa kejadian yaitu masa kesempurnaan. Kaidah-kaidah nahwu dan shorof telah matang dan detail. Para ulama mulai mencemurnakan, memperdebatkan dan memperdalam kaidah-kaidah yang telah dirumuskan di fase sebelumnya. Shorof mulai terpisah. Ilmu shorof kini telah benar-benar menjadi disiplin ilmu yang mandiri dan berdiri sejajar dengan ilmu nahwu sampai saat ini. Persaingan semakin meruncing. Perbedaan metodologi dan pendapat antara madrasah Basrah dan madrasah Kufah dan debat-debat ilmiah di antara kedua madrasah ini yang melahirkan khazanah keilmuan yang sangat kaya. Kemudian tokoh yang dianggap kunci dari fase ini adalah
Sibawai, Imam Sibawai yang beliau wafat pada tahun 180 Hijriah. Kemudian dari Basrah ada Imam Al-Kisai yang wafat pada tahun 189 Hijriah dan Imam Al-Farra yang wafat pada tahun 207 Hijriah. Beliau berdua dari kota Kufah. Kemudian fase yang keempat, ini fase yang terakhir, yaitu masa yang biasa dinamakan masa tarjih, yaitu untuk menentukan mana yang lebih relevan atau mana yang paling kuat untuk menentukan suatu hukum. Ini terjadi pada tahun sekitar 200 Hijriah sampai 800 Hijriah dan terjadi di kota Baghdad, Andalusia, dan Mesir. Pada fase ini mengalami beberapa kejadian, yaitu yang pertama menimbang pendapat para pendahulu. Pada fase ini, para ulama tidak lagi menciptakan kaidah-kaidah fundamental yang baru. Peran mereka adalah mentarjih, memilih dan mempertimbangkan mana pendapat yang lebih kuat dari perdebatan antara Madrasah Basrah dan Madrasah Kufah serta ulama-ulama setelahnya. Mereka menjadi hakim yang menengahi perbedaan pendapat. Kemudian yang kedua, banyak karya yang sampai. Fase ini menghasilkan sangat banyak kitab, kompilasi, syarah penjelasan, dan mukhtasar, ringkasan. Ulama membuat kitab yang merangkum berbagai pendapat dan memberikan analisis tentang mana yang rajih, mana yang lebih kuat. Kemudian pusat keilmuan berpindah. Pusat perkembangan nahwu tidak lagi hanya di Irak, di Basrah, dan di Kufah, tetapi menyebar ke pusat kekhalifahan baru seperti di Baghdad, di bawah Bani Abbasiyah, serta ke wilayah-wilayah seperti Andalusia, Spanyol Islam, dan Mesir. Tokoh yang dianggap kunci dari fase ini adalah Imam Ibnu Malik yang wafat pada tahun 672 Hijriah. Beliau adalah pengarang Alfiyah yang 1000 bait syair tentang kaidah nahwu dan sharaf yang sangat masyhur di telinga kita. Kemudian ada Imam Jalaluddin Asyuyuti. Beliau wafat pada tahun 911 Hijriah. Beliau dari Mesir dengan kitab ensiklopedianya Al-Munzir fil Ulum Al-Lughah. Kesimpulan pada bagian ini yaitu tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa ilmu nahwu berkembang melalui tahapan yang sistematis, melalui perkumpulan data, pembentukannya, kemudian perumusan teori, tumbuhan, perdebatan dan penyempurnaan, pematangan, dan kompilasi dan seleksi, yaitu tarjih, menentukan mana yang lebih kuat dan yang mana yang lebih relevan. Perjalanan ini mencerminkan kedewasaan metodologi keilmuan dalam peradaban Islam yang tidak hanya menerima data mentah tetapi juga mengembangkannya menjadi sebuah sistem ilmu pengetahuan yang rapih dan mendalam. Kemudian saya akan menjelaskan kembali di bab selanjutnya, yaitu sejarah ilmu shorof. Ilmu shorof atau ilmu at-tasrif adalah ilmu yang mempelajari perubahan bentuk suatu kata, isim atau fi'il untuk menghasilkan makna yang berbeda-beda. Sebelum kata tersebut dimasukkan ke dalam sebuah kalimat, fokusnya adalah bentuk dasar kata dan polanya, yaitu wazan. Sementara ilmu nahwu mempelajari perubahan akhir kata, i'rab, setelah kata tersebut berada di dalam kalimat. Awalnya, kedua ilmu ini dipelajari sebagai suatu kesatuan. Bagian ini menunjukkan evolusi pemisahannya dengan beberapa fase di antaranya. Yang pertama, fase nahwu dan shorof bersatu, yang terjadi pada sekitar abad pertama Hijriah. Sebagai perintis pertama tata bahasa Arab, Abdul Al-Aswad meletakkan dasar-dasar untuk memahami struktur bahasa. Pada masanya, kajian tentang bahasa Arab masih sangat dasar dan terbatas pada kebutuhan mendesak mencegah kesalahan untuk membaca Al-Quran. Pada fase ini, kedua analisis ini, perubahan bentuk dan perubahan i'rab, belum dipisahkan sebagai disiplin ilmu yang independen.
Karya-karya Abul Al-Aswad sangat sederhana dan tidak ada yang terpisah secara utuh. Fokusnya adalah pada titik dan harokat yang merupakan fondasi bagi kedua ilmu ini, yaitu nahwu dan shorof. Kemudian fase yang kedua yaitu shorof mulai tumbuh, yang terjadi pada sekitar tahun kedua Hijriah, abad kedua Hijriah, yaitu Mu'ad al-Harra adalah tokoh kunci dalam proses penyadaran bahwa perubahan bentuk kata atau tasrif adalah bidang kajian yang sangat luas dan kompleks, sehingga layak untuk mendapatkan perhatian khusus. Ialah yang pertama kali secara serius dan sistematis membahas ilmu shorof secara lebih mendalam. Mu'ad al-Harra mulai mengumpulkan, mengobservasi, dan mengklasifikasikan berbagai pola wazan dalam bahasa Arab. Ia melihat bahwa dari satu akar kata, misalnya dalam huruf kataba, dapat diturunkan puluhan bahkan ratusan kata lain dengan makna yang berbeda melalui proses tasrif untuk isim, kata benda, dan fi'il, kata kerja. Kemudian kita masuk pada fase yang ketiga. Ilmu shorof mulai dipisahkan, dan ini terjadi sekitar abad ketiga Hijriah. Tokoh yang sangat berperan dalam memisahkan ilmu nahwu menjadi disiplin ilmu adalah Abu Uthman al-Mazini. Adalah orang yang pertama yang menulis kitab khusus yang membahas ilmu shorof secara terpisah dan menyeluruh. Kitabnya yang berjudul At-Tasrif. Tindakan menulis kitab khusus inilah yang menandai formalisasi pemisahan disiplin ilmu ini. Pemisahan ini sangat penting karena kemungkinan para pelajar untuk fokus mempelajari struktur internal kata terlebih dahulu, sebelum mempelajari bagaimana kata-kata itu berinteraksi dalam suatu kalimat dalam ilmu nahwu. Ini menyederhanakan proses belajar dan memperdalam pemahaman. Kesimpulan ya teman-teman semua, pemisahan ini mencerminkan kedewasaan dan ketanggihan metodologi keilmuan para ulama bahasa Arab yang mampu menganalisis bahasa secara sangat detail dan membaginya menjadi spesialisasi yang saling melengkapi. Demikian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh saudara Ustadz Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Terima kasih kepada Kak Gimnastiar yang telah memaparkan dan menyampaikan materi tentang sejarah perkembangan ilmu nahwu dan shorof. Nah, kali ini kita masuk ke materi keempat, yakni sejarah perkembangan ilmu balaghah. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke materi, kita bahas dulu apa definisi dari ilmu balaghah. Balaghah secara bahasa berarti sampainya seseorang pada maksud dan tujuan yang ingin dicapainya. Sedangkan secara istilah, balaghah terbagi menjadi dua. Yang pertama, balaghatul kalam, dan yang kedua, balaghatul mutakallim. Apa itu balaghatul kalam? Balaghatul kalam adalah maknanya jelas, ungkapannya fasih, serta sesuai dengan tempat dan keadaan orang yang diajak berbicara. Contoh misalnya, ketika kita ingin berbicara dengan orang yang pandai atau orang yang cerdas, maka kita tidak perlu menggunakan bahasa yang terlalu panjang dan bertele-tele. Karena orang yang cerdas, orang yang pandai, biasanya akan dapat dengan mudah memahami apa yang kita bicarakan. Ini berbeda dengan ketika kita ingin berbicara dengan seorang anak kecil. Jadi ketika kita berbicara dengan anak kecil, maka kita pasti akan menggunakan dengan bahasa yang mudah difahami oleh anak kecil itu. Jadi tidak mungkin kita berbicara dengan anak kecil menggunakan bahasa-bahasa yang sukar difahami.
Baik, selanjutnya apa itu balaghatul mutakallim? Balaghatul mutakallim adalah bakat yang dimiliki oleh seseorang sehingga dia mampu menyusun kalam yang baligh sesuai dengan tuntutan keadaan atau sesuai dengan siapa yang diajak berbicara, serta fasih dalam menggunakan makna atau kata-kata apapun yang terlintas di dalam pikirannya. Jadi ketika dia ingin mengungkapkan sesuatu, maka dia tidak banyak berpikir. Apapun yang terlintas di pikirannya, maka dia dapat menyampaikannya. Nah, sekarang ilmu balaghah sendiri itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ilmu ma'ani. Apa itu ilmu ma'ani? Ilmu ma'ani adalah ilmu yang membahas tentang makna yang sesuai dengan kondisi, tentang kejelasan makna yang sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat berbicara. Lalu yang kedua, ilmu bayan. Apa itu ilmu bayan? Ilmu bayan adalah ilmu yang membahas tentang keindahan penyampaian makna, baik itu dengan majaz, isti'arah, lalu tashbih, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu ilmu badi'. Ilmu badi' ini berkaitan dengan keindahan gaya bahasa atau sajak, tibak, dan lain sebagainya. Setelah kita memahami pembagian ilmu balaghah tadi, kita juga harus memahami apa urgensi dari ilmu balaghah. Ilmu balaghah memiliki beberapa urgensi. Yang pertama adalah menunjukkan keindahan bahasa Al-Quran. Dengan memahami ilmu balaghah, maka kita akan memahami keindahan gaya bahasa Al-Quran. Jadi bahasa Al-Quran itu bahasa yang paling indah, yang tidak dapat ditandingi oleh kitab manapun yang ada di dunia ini. Jadi bahasa yang dimiliki Al-Quran adalah bahasa yang paling indah, paling jelas, dan paling fasih. Lalu urgensi yang kedua adalah membantu memahami makna yang tersirat, baik itu terdapat dalam majaz, terdapat dalam isti'arah, terdapat dalam tashbih, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya hubungan antara ilmu balaghah dengan ilmu nahwu dan sharaf. Tadi sudah dibahas bersama Kak Gimnastiar tentang sejarah perkembangan ilmu nahwu dan sharaf. Lalu apakah ada hubungan antara ilmu nahwu dan sharaf dengan ilmu balaghah? Jawabannya ya. Jadi ilmu nahwu dan sharaf merupakan fondasi dasar dari ilmu bahasa Arab. Jadi seseorang yang ingin mempelajari ilmu balaghah, maka dia wajib mempelajari ilmu nahwu dan sharaf. Jika orang tersebut ingin belajar ilmu balaghah tapi tidak memahami kaidah nahwu dan sharaf, maka ia tidak akan pernah bisa mempelajari ilmu balaghah. Baik teman-teman semuanya, setelah kita tadi membahas tentang definisi ilmu balaghah, lalu urgensinya, lalu terakhir tadi ada hubungan atau alaqah antara ilmu nahwu dan sharaf dengan ilmu balaghah. Kali ini kita masuk ke materi sejarah perkembangan ilmu balaghah. Nah, kita lihat di slide. Sejarah perkembangan ilmu balaghah dimulai dari fase benih. Jadi ilmu balaghah ini memiliki 4 fase, yaitu fase benih, lalu fase ilmu bayan, lalu fase ilmu ma'ani, dan terakhir fase ilmu badi'. Kita mulai dari fase yang pertama, yaitu fase benih. Fase benih berkisar antara abad ketiga Hijriah dengan tokoh utamanya yaitu Al-Jahiz. Beliau ini wafat sekitar tahun 255 Hijriah dan beliau memiliki sebuah karya yang hebat, karya yang besar, yaitu kitab Al-Bayan wa Tabayyun. Beliau belum menggunakan istilah tentang ilmu balaghah. Jadi ketika zaman ini di abad ketiga Hijriah belum ada istilah ilmu balaghah. Akan tetapi beliau sudah membahas tentang
retorika, gaya bahasa, serta keindahan sastra dalam bahasa Arab. Tapi istilah balaghah ini belum diperkenalkan. Nah, setelah beliau wafat, diteruskan oleh beberapa ulama bahasa lain. Seperti yang pertama ada Qudamah Al-Khatib. Beliau wafat sekitar tahun 337 Hijriah dengan karya beliau yaitu kitab Naqd Asy-Syi'r. Lalu diteruskan oleh Bakar bin Duraid. Beliau wafat sekitar tahun 321 Hijriah. Lalu tokoh ketiga adalah Abu Hilal Al-Ashqari. Nah, beliau wafat sekitar tahun 395 Hijriah dengan kitab beliau yaitu As-Sina'atain. Nah, di fase ini para ulama belum memperkenalkan istilah-istilah teknis seperti ilmu balaghah, seperti ilmu ma'ani dan lain sebagainya. Jadi di fase ini para ulama masih fokus pada retorika gaya bahasa, lalu keindahan sastra dan lain sebagainya. Lalu setelah itu kita masuk ke fase ilmu bayan. Nah, di fase ilmu bayan ini berkisar antara abad ke-5 Hijriah dengan tokoh utamanya yaitu Abdul Qahir Al-Jurjani. Beliau wafat sekitar tahun 471 Hijriah. Karya penting dari Al-Jurjani diantaranya yang pertama adalah kitab Asral Balaghah. Nah, di kitab ini beliau membahas tentang tashbih, isti'arah, dan majaz. Lalu kitab kedua beliau yakni Dalailul Ijaz. Kitab ini menjelaskan tentang keindahan Al-Quran dari sisi makna, dari sisi kesesuaian lafaz dan makna. Lalu beliau ini dianggap sebagai peletak dasar teori ilmu balaghah yang ilmiah dan sistematis. Jadi beliaulah yang memperkenalkan ilmu balaghah secara ilmiah serta sistematis. Lalu lanjut ke fase yang ketiga, yakni fase ilmu ma'ani. Fase ilmu ma'ani sendiri berkisar antara abad ke-7 Hijriah dengan tokoh utamanya yakni Abu Ya'qub As-Sakaki. Beliau ini wafat sekitar tahun 626 Hijriah. Nah, di antara karya besar beliau adalah kitab Miftahul Ulum. Dalam kitab ini beliau memisahkan cabang-cabang ilmu balaghah secara eksplisit menjadi 3 cabang utama, yaitu ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi'. Nah, ketiga istilah tadi yaitu ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi', itulah istilah yang kita kenal hingga saat ini. Jadi istilah ini diperkenalkan oleh As-Sakaki pada abad ke-7 Hijriah. Lalu terakhir kita masuk ke fase yang terakhir yaitu fase ilmu badi'. Fase ilmu badi' ini berkisar sekitar abad ke-3 Hijriah. Nah, di fase ini sebenarnya beriringan dengan fase benih. Fase benih yang awal tadi ya. Di fase ini tokoh utamanya adalah Abdullah bin Al-Mu'taz. Beliau wafat sekitar tahun 297 Hijriah. Nah, beliau ini adalah seorang sastrawan dari Andalusia. Karya besar beliau yakni kitab Al-Badi'. Nah, di kitab ini beliau memperkenalkan 17 gaya bahasa atau badiat yang terkenal sampai sekarang yang banyak kita kenal, yaitu misalnya jinas, saj'a, tibak, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu ilmu badi' ini berkembang menjadi satu disiplin ilmu yang merupakan bagian dari ilmu balaghah. Baik teman-teman semuanya, setelah tadi kita membahas tentang definisi dari ilmu balaghah, lalu alaqahnya, urgensinya, sejarahnya, maka sekarang kita bahas tentang kesimpulan dari materi kita hari ini. Kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari materi yang baru saja kita sampaikan? Yang pertama, ilmu balaghah terbagi menjadi 3. Yang pertama ilmu ma'ani,
ilmu bayan, dan ilmu badiah. Fase perkembangan ilmu balaghah terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama fase benih sekitar abad ke-3 Hijriah. Lalu fase ilmu bayan sekitar abad ke-5 Hijriah. Lalu fase ilmu ma'ani sekitar abad ke-7 Hijriah. Dan yang terakhir fase ilmu badiah berkisar antara abad ke-3 Hijriah. Hampir beriringan dengan fase benih sebenarnya. Lalu setelah itu ilmu balaghah berkembang dengan karya-karya besar, di antaranya seperti Talkhis Al-Miftah karya Al-Qazwini. Beliau wafat pada tahun 739 Hijriah. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa ilmu balaghah itu berkembang pesat dari yang awalnya hanya sebuah pengamatan sastra menjadi sebuah disiplin ilmu yang membagi kajian-kajian menjadi 3 cabang utama, yaitu cabang ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan ilmu badiah. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Kak Riko. Waktu dan tempat kami persilahkan. Syukron, jazakumullahu khairan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nah, baiklah teman-teman semuanya sekalian. Perkenalkan, nama saya Riko Muzaki. Saya dari kelompok 3 yang membahas tentang sejarah linguistik Arab. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, beberapa teman saya di awal telah menjelaskan tentang yang pertama itu ada materi sejarah ilmu aswad, kedua sejarah ilmu nahwu dan sejarah ilmu sorof, ketiga ada sejarah ilmu keempat sejarah ilmu balaghah. Kemudian masuk ke pembahasan saya yang kelima, yaitu sejarah ilmu lughah. Nah, sejarah ilmu lughah, perkembangan sejarahnya, ilmu lughah adalah dalam tradisi Arab klasik lebih dekat dikenal dengan leksikologi. Apa itu leksikologi? Leksikologi adalah ilmu kosakata. Nah, lebih dekat ke leksikologi daripada ke linguistik modern. Artinya ilmu ini fokusnya pada pengumpulan kata-kata, pencatatan makna, dan penyusunan kamus agar bahasa Arab tetap terjaga dan keasliannya maupun kekayaannya. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan. Di sini ada tipe pembahasan. Yang pertama itu ada periode lisan, yang kedua periode lisan dan tulisan, yang ketiga periode tulisan. Periode yang pertama yaitu periode lisan. Awalnya pada periode lisan ini ilmu lughah hanya mengandalkan hafalan. Ada ulama seperti Abu Amr bin Al-A'la, beliau wafat pada tahun 154 Hijriah. Beliau menjadi salah satu perintis dalam menghimpun kosakata Arab asli, terutama dari komunitas Arab Badui yang bahasanya tuh di sana masih murni ya teman-teman, belum tercampur dengan firqah ataupun suku-suku lain yang berada di Arab. Nah, kata-kata itu belum dibukukan ya tentunya, masih secara lisan, ya, melainkan diwariskan secara lisan turun-temurun ke anak cucu. Kemudian pembahasan yang kedua itu periode lisan dan tulisan. Di sini pada masa periode lisan dan tulisan mulainya itu sudah ada usaha menulis kata-kata yang terkumpul dalam bentuk sebuah risalah ataupun suhuf-suhuf, lembaran-lembaran ya. Pada tahap ini pula muncul seorang tokoh penting, yaitu yang bernama Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Beliau wafat pada tahun 175 Hijriah yang menyusun kitab Al-Ain. Beliau adalah menyusun kitab Al-Ain, yaitu kamus pertama dalam bahasa Arab. Nah, ini adalah titik awal kodifikasi atau penulisan kosakata secara sistematis.
Nah, sebelum kita masuk ke periode tulisan, di sini menurut Al-Farhidi kamus itu ada dua, maksudnya ada mu'jam al-kalimah wal makna, dan yang satunya ada mu'jam wal al-makna wal kalimah. Apa bedanya teman-teman? Baiklah, sebelum kita masuk ke materi periode tulisan, alangkah baiknya kita membahas tentang makna kamus makna kata dan kamus kata makna menurut Al-Farhidi. Nah, yang pertama mu'jam al-kalimat wal makna, yaitu kamus kata makna. Al-Farhidi itu menyusun kitab Al-Ain berdasarkan akar kata atau al-jadr. Nah, kemudian beliau memulai dari bunyi huruf, yaitu as-saud, bukan urutan alfabet biasa. Nah, tujuan beliau yaitu memudahkan pencarian makna dari suatu lafaz yang diketahui bentuknya. Misalnya, ada seseorang yang mendengar kata doroba, dia dapat membuka pada bab huruf awal kata doroba tadi, yaitu huruf dot. Kemudian ketika seorang yang mencari kata doroba bisa membuka pada huruf dot dan mencari maknanya. Itu dari kamus makna, itu dari penjelasan kalimat makna, kamus kata makna. Nah, di sini ada sebuah contoh dari kitab Al-Ain tersebut. Ada sebuah kata Al-Ain, yaitu nukrotun fil wajhi yunsoru biha. Artinya Al-Ain itu adalah lakukan di wajah yang digunakan untuk melihat. Nah, lakukan di wajah yang digunakan untuk melihat itu merupakan definisi dari ain, Al-Ain. Dari akar kata yang sama, Al-Ain tersebut lahirlah ainun mata, ma'in air jernih, aina mata uang, dan semua itu berhubung dengan satu, yaitu maksudnya sesuatu yang nampak, sesuatu yang tampak. Ya, adapun kamus makna kata atau mu'jam al-makna wal kalimah dari konsep Al-Farhidi tersebut adalah bentuk inverse dari kamus sebelumnya, atau bentuk dari kamus sebelumnya, yaitu tujuannya mencari lafaz yang sesuai dengan makna tertentu. Misalnya, ketika seseorang ingin mengekspresikan sebuah kata ketakutan, ia bisa mencari semua kata yang bermakna itu. Contohnya, khaufun, faza'un, wajlun, rahbatun. Nah, semua mufradat tadi, kata tadi merujuk ke sebuah arti kata, yaitu ketakutan. Nah, meskipun kitab Al-Ain tidak disusun langsung dengan cara ini, namun prinsip dasarnya adalah ia mengklarifikasikan makna menurut asal suara, huruf, dan kesamaan semantik. Baiklah, sekarang setelah kita telah membahas apa itu kamus kata makna dan kamus makna kata, sekarang kita masuk ke periode yang ketiga, yaitu periode tulisan. Pada periode tulisan ini dimulai abad ke-4 Hijriah. Ilmu berkembang pesat dengan adanya banyak kamus seperti kamus Al-Jamharo, kamus Mukhtasar Al-Ain, kamus Al-Mujmal, dan kamus Al-Sihah. Pada fase kedua, ilmu benar-benar tertulis secara terorganisir. Nah, itulah periode dimulainya sejarah ilmu. Kemudian dari perjalanan ini jelas terlihat bahwa ilmu lugah klasik itu bukan linguistik dalam arti modern, yaitu bukan yang membahas tentang struktur bahasa ataupun fonologi, sintaksis, semantik, melainkan lebih pada leksikologi, ya, yaitu mengumpulkan kata, menjaga makna, dan mendokumentasikan bahasa Arab agar tidak hilang. Namun peran ini sangat penting karena bisa menjadi fondasi bagi ilmu lain seperti ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah, bahkan bisa menjadi tafsir Al-Quran. Sekian dari saya dapat saya sampaikan dalam pembahasan tentang sejarah
ilmu lughah, kemudian yang akan dilanjutkan oleh Akh Akmal akan membahas sejarah fikih lughah. Baik teman-teman sekalian, sekarang kita beranjak ke slide yang berikutnya. Kini kita akan membahas tentang sejarah fikih lughah. Namun perlu diketahui sebelumnya bahwasannya fikih yang dimaksud di sini bukanlah fikih sebagaimana kita pahami secara umum. Kita kenal secara umum, yaitu fikih yang membahas tentang hukum-hukum syariat. Melainkan yang kita maksud di sini fikih secara bahasa, yaitu pemahaman yang mendalam. Jadi fikih lughah adalah pemahaman yang mendalam terkait kebahasaan, khususnya bahasa Arab dalam pembahasan kita kali ini. Fikih lughah adalah fikih yang merupakan pemahaman yang mendalam terkait kebahasaan bahasa Arab dari berbagai sisi, entah itu asal-usul, kosakata, perkembangan, maupun penggunaannya. Nah, jadi dalam kajian modern, fikih lughah ini lebih dekat kepada linguistik, yaitu ilmu kebahasaan. Jadi bukan filologi. Mengapa begitu? Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya linguistik itu ilmu yang terfokus pada analisis struktur, perkembangan kosakata, tata bahasa, serta fungsi bahasa. Nah, begitulah fikih lughah. Dalam fikih lughah ini kita akan terfokus kepada analisis struktur kebahasaan, kemudian perkembangan kosakata, tata bahasanya dalam sebuah kalimat, serta fungsi bahasa. Adapun filologi itu fokus terhadap naskah-naskah lama, manuskrip, dan teks-teks sejarah. Oleh karena itu, fikih lughah ini bisa kita katakan sebagai linguistik, bukan filologi. Baik, di slide selanjutnya ini kita akan menampilkan kembali tentang sejarah atau perjalanan perkembangannya. Nah, kita lihat di sini, sebagaimana tadi di pembahasan sebelumnya terkait ilmu lughah, fikih lughah pun terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah kita lihat fase kodifikasi kata. Nah, kodifikasi ini bisa diartikan penghimpunan atau pengumpulan kosakata yang dilakukan oleh para ulama ketika itu. Di antaranya adalah Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang tadi telah kita bahas pula. Nah, ini adalah tahap awal linguistik Arab karena menyusun dan menertibkan kosakata agar mudah dipelajari. Nah, lalu yang selanjutnya adalah fase kemunculan awal teori fikih lughah pada tokoh seperti Ibnu Jinni, Ibnu Faris, dan Ats-Tsa'labi. Mereka mulai membahas asal-usul kata, perubahan makna, dan kaidah bahasa. Nah, teman-teman sekalian dapat perhatikan di sini di bagian kodifikasi kosakata itu dikatakan bahwasannya di fase ini para ulama menyusun dan menertibkan kosakata. Di antaranya adalah yang paling berperan Khalid bin Ahmad Al-Farahidi yang kita bahas sebelumnya di slide sebelumnya terkait sejarah ilmu lughah. Nah, pada asalnya tadi kan kita ketahui bahwasannya fikih lughah itu membahas tentang struktur kata, tentang ilmu kebahasaan yang membahas tentang struktur kata, tata kata, jadi bukan membahas tentang kosakata lah, sebagaimana ilmu lughah. Namun mengapa kodifikasi ini masuk ke dalam dikatakan masuk sebagai tahap pertama dari sejarah fikih lughah? Padahal ia tidak membahas tentang analisis struktur atau kaidah dan sebagainya secara langsung gitu. Nah, itu menandakan bahwa tadi ilmu lughah tadi berperan sangat krusial gitu dalam
perkembangan ilmu-ilmu yang lain, di antaranya ilmu fikih lughah. Nah, karena ilmu fikih lughah itu membahas terkait asal-usul kata, perubahan makna, kaidah bahasa, dan lain sebagainya. Sedangkan itu semua tidak dapat dilakukan bila sulit dilakukan atau disusun untuk menjadi sebuah ilmu bila tidak dikumpulkan terlebih dahulu kosakatanya. Oleh karena itu, kodifikasi dimasukkan ke dalam tahapan perkembangan fikih lughah. Baik. Selanjutnya, setelah tadi kemunculan awal teori fikih lughah, itu masuklah ke dalam tahap yang ketiga, yaitu tahap penyempurnaan. Yang penyempurnaan ini dilakukan oleh ulama seperti Jalaluddin As-Suyuti, yang beliau merangkum ilmu kebahasaan dalam kitab-kitab besar seperti Al-Muzhir yang beliau tulis. Jadi teman-teman sekalian, jelas di sini bahwasanya fikih lughah yang dimaksud adalah ilmu linguistik Arab, yaitu upaya memahami bahasa Arab secara ilmiah dan mendalam, mulai dari kosakata, sejarahnya, hingga aturan-aturannya. Jadi bukan filologi. Alhamdulillah, telah selesai kami sampaikan materi pembelajaran kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga teman-teman semua yang menyaksikan dapat mengambil manfaat dari apa yang telah kami jabarkan. Adapun segala macam bentuk kekurangannya, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.